Ibunya lumpuh, dihina, lalu diusir dari rumah sendiri oleh suami dan mertuanya. Tapi mereka tak tahu, wanita yang mereka rendahkan justru pemilik kekayaan yang mereka banggakan. Akankah Tiara membalas, atau memilih diam selamanya? Langit sore itu tampak indah, seperti biasanya. Lembayung jingga membelah ufuk barat, menebar semburat tenang ke seantero kota. Di balik jendela kaca rumah besar berwarna putih gading itu, seorang perempuan sedang merapikan taplak meja makan sambil tersenyum. Ia tampak anggun dalam balutan gamis biru langit dan apron putih yang baru saja dilepas dari pinggangnya. Tiara, namanya. Istri dari Dimas Hartono, menantu dari pasangan yang dikenal terpandang, dan ibu dari seorang anak perempuan yang masih balita. Sekilas, kehidupannya seperti gambaran sempurna dari cerita cinta masa kini. Rumah besar, suami mapan, keluarga terpandang, dan anak manis yang selalu menempel di pelukannya. Namun, apa yang terlihat dari luar tak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Dimas, suaminya, mungkin memang pria tampan dan sukses, namun akhir-akhir ini, ia lebih sering berbicara lewat diam, menyampaikan kecewa lewat sorot mata, dan memperlakukan Tiara seperti penghuni bayangan di rumah mereka sendiri. Tiara menahan diri, karena cinta, karena kesetiaan, dan karena keputusannya sendiri untuk menikah dengan pria itu meski banyak yang meragukan. Bu, makan malamnya sudah siap ya? Nanti Bapak pulang jam berapa? Katanya. Tiara bertanya pelan sambil menghampiri mertuanya, Ibu Hartono, yang duduk di sofa ruang tamu dengan wajah ketus seperti biasa. Jam segini kamu baru siapin makan malam. Desis sang ibu mertua tanpa menoleh. Kalau kamu sibuk main media sosial terus, anak bisa kelaparan, tahu? Tiara tersenyum, meski tidak benar-benar bisa merasakannya. Senyuman itu bukan untuk menenangkan hatinya, melainkan untuk menjaga situasi tetap damai. Rumah ini terlalu besar untuk menampung amarah, tapi terlalu kecil untuk menyimpan luka yang dibiarkan membusuk. Ketika malam mulai menjalar ke sela-sela tembok rumah, suara mobil memasuki garasi terdengar. Tiara segera menghampiri pintu dan membuka, menyambut Dimas yang melangkah masuk tanpa sepatah kata. Hanya anggukan kecil, lalu sepatu dilepas dan jas digantung di rak. Tiara menyusulnya ke ruang makan. Mas, makannya udah aku siapkan. Mau langsung makan atau mandi dulu? Enggak lapar, jawab Dimas pendek. Aku udah makan di luar. Tiara mengangguk pelan, tapi hatinya retak lagi. Malam itu, setelah semua beristirahat, Tiara duduk sendiri di balkon lantai 2. Angin malam berembus lembut, tapi tak mampu menyejukkan kekhawatiran di dalam dadanya. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, dari tetangganya di kampung. Kak Tiara, ibu jatuh tadi siang. Sekarang dibawa ke puskesmas. Maaf telat kasih kabar. Soalnya kami bingung harus gimana. Pesan itu seperti kilat yang menyambar kesadarannya. Tiara bangkit. Jantungnya berdetak cepat. Tanpa pikir panjang, ia menelepon. Suaranya bergetar, penuh cemas, dan matanya sudah dipenuhi genangan air. Keesokan harinya, dengan izin seadanya, Tiara nekat pulang ke kampung. Ia menyetir sendiri, meninggalkan anaknya sementara di rumah bersama pengasuh. Perjalanan panjang tak terasa ketika pikirannya dipenuhi bayangan sang ibu, wanita kuat yang membesarkannya seorang diri, yang kini harus terbaring lemah karena jatuh di kamar mandi kecil rumah tuanya. Sesampainya di puskesmas, ia menemukan ibunya terbaring dengan tangan dan kaki yang tak lagi mampu digerakkan. Dokter bilang, sarafnya terjepit, dan kemungkinan besar akan lumpuh selamanya. Tiara menangis di sisi ranjang, tapi ibunya hanya tersenyum. Sudah, jangan menangis. Kamu kan kuat, nak. Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa tinggal sendiri terus? Ibu, aku tahu kamu sudah punya kehidupan sendiri. Tea, aku nggak mau jadi beban. Tapi mungkin, Tuhan sedang menyuruhku berhenti berjalan agar kamu sempat melihatku. Perkataan itu menghujam Tiara seperti sembilu. Ia memeluk ibunya erat-erat, menyesali jarak dan waktu yang terbuang karena terlalu sibuk menjaga rumah yang bahkan tak pernah menganggapnya rumah. 2 hari kemudian, Tiara memutuskan membawa ibunya ke rumah mereka.
Ia sudah menghubungi Dimas sebelumnya, memberitahu bahwa ibunya butuh perawatan, dan ia tak tega membiarkannya sendiri. Dimas hanya menjawab singkat, "Terserah kamu, tapi jangan salahkan aku kalau ibu nanti keberatan." Dan benar saja. Saat Tiara mendorong kursi roda ibunya masuk ke halaman rumah besar itu, wajah Ibu Hartono langsung berubah masam. "Tiara, kamu nggak bilang mau bawa orang sakit ke rumah. Rumah ini bukan panti jompo." "Ibu, ini ibu kandung saya. Beliau sakit dan butuh perawatan. Saya nggak mungkin membiarkannya sendiri." "Lalu kamu pikir rumah ini tempat apa? Sudah banyak urusan yang harus kami tanggung. Sekarang kamu tambah beban." "Ibu bukan beban." Suara Tiara mulai meninggi. Pertama kalinya ia melawan. Namun sebelum suasana makin panas, Dimas muncul, menengahi. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Sekarang, tolong jangan ribut dulu. Nanti malam, kita bahas di ruang tengah." Tapi tidak ada pembahasan yang benar-benar terjadi malam itu. Hanya tatapan sinis dari mertua, hanya jarak yang semakin menganga di antara suami istri, dan hanya suara isak pelan Ibu Riana dari kamar kecil di ujung lorong belakang, kamar bekas gudang yang kini dijadikan tempat tidurnya. Hari-hari berikutnya berubah kelabu. Tiara terjaga setiap malam, menjaga ibunya yang kesulitan bergerak. Ia mengelap tubuh sang ibu, menyuapi makan, dan kadang menyembunyikan air mata ketika harus melihat ibunya berjuang untuk hal-hal sederhana seperti duduk atau meraih segelas air. Ibu Hartono semakin ketus. Ia mulai membatasi makanan di dapur, memotong uang belanja, dan menyindir Tiara di depan para tamu bahwa rumah mereka sudah seperti rumah rawat inap. "Dimas?" Ia makin menjauh. Pulang larut, bicara seadanya, dan lebih sering duduk termenung tanpa mendengar apapun yang Tiara katakan. Namun di tengah semua itu, Tiara tetap bertahan. Ia menahan luka, menelan kata-kata yang ingin ia lemparkan. Karena ia masih percaya, mungkin ini semua hanya fase. Mungkin suatu saat, hati suaminya akan kembali hangat. Mungkin suatu hari, mertuanya akan luluh melihat pengorbanannya. Tapi hati yang terlalu sering diinjak, pada akhirnya, bisa retak juga. Dan Tiara, tak sadar, sudah berdiri di tepi jurang yang siap menelannya kapan saja. Pagi itu, suara ketukan di pintu kamar kecil di ujung lorong terdengar lirih. Tiara masuk sambil membawa nampan berisi sarapan. Bubur hangat, air putih, dan sepotong roti tawar. Ia tersenyum, meski matanya sembab akibat kurang tidur. Wajah Ibu Riana masih pucat, tapi sorot matanya mencoba menyemangati. "Maaf ya, Bu. Sarapannya cuma ini. Dapur belum sempat aku isi. Nanti siang aku belanja lagi." Ibu Riana menggenggam tangan Tiara pelan. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu bersyukur bisa makan dari tanganmu." Tiara mencium punggung tangan itu, menahan isak yang kembali naik ke tenggorokan. Sejak ibu tinggal bersamanya beberapa hari lalu, ia merasakan segalanya berubah. Rumah ini, yang tadinya sudah cukup dingin, kini makin membeku. Ibu mertuanya tak lagi menyembunyikan kejengkelan. Setiap pagi ada saja sindiran yang dilemparkan. Kadang soal listrik yang membengkak, kadang soal sisa tisu yang tercecer, bahkan pernah soal aroma obat yang katanya mengganggu kenyamanan rumah. "Rumah ini bukan rumah sakit. Kalau tiap hari bau balsem, aku bisa sesak napas," ujar Ibu Hartono suatu pagi, dengan suara keras yang jelas bisa didengar Ibu Riana dari dalam kamar. Dimas hanya duduk diam. Matanya menatap layar ponsel, seolah dunia di sekitarnya bukan urusannya. Suatu sore, saat Tiara sedang mencuci pakaian ibunya di belakang, ia mendengar suara adik iparnya, Vina, dari ruang tengah. "Bu, tahu nggak? Aku lihat Mama Tiara itu aneh banget. Tadi pagi dia ngeliatin aku terus dari jendela kecil kamarnya. Serem, tahu nggak? Kayak hantu." Tawa keras menyusul pernyataan itu. Ibu Hartono tertawa geli, dan Dimas, entah mendengar atau tidak bersuara. Tiara mematung. Jemuran di tangannya jatuh. Ia ingin masuk dan memarahi Vina, tapi ia tahu, melawan hanya akan membuat ibunya makin terpuruk. Saat malam menjelang,
Ia masuk ke kamar ibunya sambil membawa handuk hangat. Ibu harus mandi, ya? Nanti aku bantu bersihkan badan. Ibu Riana menatap putrinya dengan lembut. Tiara, kalau ibu menyusahkan, ibu bisa kok pindah ke rumah teman ibu dulu. Jangan sampai kamu diusir karena ibu, ya? Bu, jangan bicara begitu. Rumah ini rumah aku juga. Dan ibu, satu-satunya yang aku punya. Mereka yang harus belajar menghormati. Ibu nggak mau kamu kehilangan rumah tangga karena aku. Tiara menggigit bibirnya. Matanya berkaca. Ia tahu, ibunya merasa asing di rumah yang katanya milik keluarga. Dan lebih dari itu, ia tahu ibunya merasa sakit. Bukan hanya karena penyakit, tapi karena diperlakukan seperti pengganggu oleh orang-orang yang seharusnya memperlakukannya dengan hormat. Beberapa hari kemudian, insiden kecil terjadi. Vina mengadu bahwa uang belanja 2 lembar yang ia simpan di laci meja hilang. Tiara, kamu lihat uang di meja ruang tengah? Hilang 2 lembar. Aku yakin semalam masih ada. Tiara menggeleng. Aku nggak lihat. Apa jangan-jangan yang di kamar belakang itu? Bisik Vina kepada ibunya. Cukup keras untuk didengar siapapun. Hati-hati loh. Orang sakit kadang pikirannya juga kacau. Bisa aja dia nyari tambahan buat beli obat. Tiara tersentak. Jangan asal nuduh. Ibu saya nggak seperti itu. Dimas masuk ke ruang tengah dan menatap mereka bertiga. Ada apa ini? Istrimu marah-marah cuma karena kami tanya hal wajar. Ujar Vina dengan nada manja. Uangku hilang. Aku cuma bilang. Siapa tahu ibu di belakang ngambil tanpa sadar. Kan nggak salah tanya. Tiara memutar tubuhnya. Lalu masuk ke kamar ibunya. Ia membuka dompet ibunya dan menunjukkan isinya. Hanya ada 1 lembar uang ribuan, selembar resep dokter, dan foto lama dirinya waktu kecil. Kalau kalian mau, silakan geledah kamar ini, ucap Tiara tajam. Tapi kalau terbukti bukan ibu saya pelakunya, saya minta kalian minta maaf. Ibu Hartono menatap menantunya dengan alis terangkat. Tiara, nada bicaramu mulai berubah ya. Terlalu keras untuk seorang perempuan. Karena saya sudah terlalu lama menahan, Bu. Dan untuk pertama kalinya, Dimas menarik Tiara keluar kamar dan berbicara 4 mata. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Kenapa kamu jadi emosian gini? Cuma soal uang kecil aja marah-marah. Kamu tuh harusnya jaga suasana rumah, bukan bikin keributan. Tiara menatap mata suaminya, mencari sisa rasa yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Tapi yang ia temukan hanyalah tembok tinggi yang tak bisa ia tembus. Kalau Mas nggak bisa bela aku dan ibu, setidaknya jangan diam waktu kami dihina. Tiara, kita hidup bareng keluarga, bukan sendiri. Kamu juga harus tahu posisi. Kata-kata itu mengunci bibir Tiara. Ia mundur, lalu melangkah kembali ke kamar ibunya tanpa sepatah kata. Malam itu, Ibu Riana menangis dalam diam. Tiara duduk di tepinya, menggenggam tangan yang mulai dingin. Udara rumah itu dingin bukan karena angin malam, tapi karena kehangatan hati telah lama pergi. Ibu nyesel ganggu hidup kamu. Tiara menggoyang kepala. Jangan pernah bilang begitu, Bu. Kalau rumah ini terlalu sempit untuk menerima ibu, biar aku cari rumah lain yang cukup luas untuk kita berdua. Ibu Riana menoleh. Matanya sayu namun bersinar. Kamu berani kehilangan semuanya, Tea? Lebih baik kehilangan rumah daripada kehilangan hati dan martabatku sendiri. Malam itu, bintang-bintang bersinar di langit, tapi di rumah keluarga Hartono, hanya ada satu cahaya kecil yang tetap menyala, di kamar paling ujung lorong, tempat seorang ibu dan anak saling menguatkan di tengah ketidakadilan. Dan saat hari esok tiba, Tiara akan menyadari bahwa semakin ia bertahan di rumah itu, semakin besar ia harus menyiapkan diri untuk kehilangan. Karena bagi keluarga Hartono, belas kasih adalah kelemahan. Dan cinta seorang anak untuk ibunya dianggap sebagai dosa yang tak termaafkan. Udara pagi itu terasa sesak. Bukan karena cuaca, melainkan karena suasana yang makin sulit ditebak. Langkah-langkah kecil Tiara menyusuri koridor rumah besar itu terdengar begitu pelan.
nyaris tanpa napas. Di tangannya ada mangkuk kecil berisi air hangat, handuk bersih, dan botol minyak kayu putih. Seperti biasa, ia akan membantu ibunya membersihkan tubuh, mengusap punggung yang kini kaku, dan menyuapkan sarapan sedikit demi sedikit. Tapi pagi ini berbeda. Ketika Tiara membuka pintu kamar ibunya, ia terkejut mendapati tempat tidur berantakan, kursi roda terdorong ke sudut ruangan, dan ibunya duduk di lantai. Tangannya gemetar, matanya penuh air, dan wajahnya tampak ketakutan. "Ibu, kenapa di lantai? Kenapa enggak di kasur?" Dengan terbata, Ibu Riana berusaha tersenyum. "Ibu jatuh. Nak, mau ambil buku doa yang kamu taruh di rak atas." Tapi keseimbangan ibu goyah. Tiara langsung mengangkat tubuh ibunya dengan hati-hati. Ia tahu ibunya kesakitan, tapi lebih dari itu, ia tahu ada yang tidak beres. "Aku taruh buku itu di meja. Bu, bukan di rak. Siapa yang mindahin?" Ibu Riana hanya terdiam. Waktu berlalu. Hari berganti. Namun luka pagi itu masih membekas di hati Tiara. Ia mulai memperhatikan, setiap kali ia tinggal keluar rumah, ada saja barang-barang ibunya yang berpindah tempat, makanan yang tak disentuh karena katanya asin atau basi, dan yang lebih menyakitkan, bisikan-bisikan dari balik tembok yang makin tak manusiawi. Suatu malam, Tiara tengah mencuci piring saat mendengar tawa keras dari ruang tamu. Ia mengenal suara itu, Vina dan teman-temannya. Ia menahan diri, sampai mendengar satu kalimat yang menusuk lebih dalam dari sembilu. "Kamu pernah lihat yang tinggal di kamar belakang itu? Kayak mayat hidup. Aku heran deh, kenapa keluarga kita harus nerima dia? Keluarga suami harusnya yang ngelayanin, bukan ngasih beban." Tawa membahana. Dan di tengah tawa itu, Tiara mendengar suara langkah kaki suaminya, dan tak ada sepatah pun teguran dari Dimas. Ia berdiri di sana, membisu, menyaksikan istrinya dilukai oleh kata-kata tanpa sepatah pun pembelaan. Tiara melangkah pelan, meninggalkan piring yang masih penuh sabun. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena marah. Lebih karena getir. Karena rasa dikhianati oleh seseorang yang dulu ia percayai akan selalu membela. Pagi berikutnya, Tiara terbangun karena suara berisik dari belakang rumah. Ia segera bangkit, menyusuri lorong, dan menemukan pintu kamar ibunya terbuka lebar. Ia berlari, dan yang dilihatnya membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ibu Riana sedang duduk di atas lantai yang becek, dengan kasur yang basah dan pakaian yang sudah dibongkar berantakan. Di hadapannya berdiri Ibu Hartono, memegang ember dan pel. "Ini rumah, bukan kandang. Kamu pikir cuma karena kamu tua dan lumpuh, kami harus bersih-bersih untukmu setiap hari? Kamu buang air sembarangan. Lihat ini, lantai ini jorok karena kamu." Tiara berteriak, "Cukup!" Semua mata menoleh padanya. Ibu Hartono tak gentar. "Aku sudah sabar, Tiara. Tapi ini sudah keterlaluan. Rumah ini jadi bau. Kamu terlalu sibuk bela ibumu sampai lupa kewajiban sebagai istri." Tiara mendekat, memeluk tubuh ibunya yang menggigil. Dengan suara gemetar, ia berkata pelan namun penuh tekanan, "Ibu saya bukan binatang. Jangan perlakukan beliau seperti itu. Kalau kamu nggak terima, kalian bisa pergi dari sini." Balas sang ibu mertua tanpa ragu. "Aku nggak butuh pengasuh tambahan di rumah ini." Dimas muncul di ambang pintu. Ia baru bangun. Melihat keributan itu, ia hanya mendesah. "Apalagi sih pagi-pagi udah ribut?" Tiara berdiri, menghadapi suaminya. "Mas, ibu saya diusir. Diusir seperti kucing. Kamu cuma diam." Dimas mengusap wajahnya. "Aku capek, Tea. Tiap hari selalu masalah. Rumah ini bukan hanya tentang kamu dan ibumu. Aku harus jaga keseimbangan semua pihak. Kalau kamu terus bikin suasana kayak gini, kita bakal hancur." Tiara menahan napas. Kata-kata itu, yang terdengar seperti kelelahan, sejatinya adalah pengkhianatan. Karena di saat ia butuh keberpihakan, Dimas memilih netralitas. Dan dalam rumah yang tidak adil, netralitas hanyalah bentuk lain dari ketidakpedulian.
Hari berganti minggu, dan sikap keluarga Hartono makin berubah. Makanan untuk Ibu Riana semakin dikurangi. Tiara harus memasak sendiri diam-diam, menyuapi ibunya saat semua tertidur. Kadang ia mencuci pakaian ibunya di tengah malam, agar tidak terdengar mesin cuci menyala terlalu pagi. Namun yang paling menyakitkan adalah perubahan dalam diri Dimas. Ia tak lagi pulang tepat waktu. Pulang pun hanya duduk, bermain ponsel, lalu masuk kamar tanpa menanyakan kabar ibu mertuanya. Hati Tiara sudah terlalu lelah untuk bertanya. Hingga suatu malam, ketika Tiara sedang membersihkan luka kecil di lutut ibunya, wanita parubaya itu memegang tangan putrinya dan berkata pelan, "Kalau kamu ingin ibu pergi, ibu nggak akan marah." Tiara tersentak. "Jangan bilang begitu, Bu. Ibu tahu, kamu tertekan. Rumah ini bukan rumah. Hati orang-orang di sini dingin. Ibu takut kamu pecah, dan kalau kamu pecah, ibu nggak akan sanggup lihat kamu hancur." Air mata Tiara jatuh. Ia memeluk ibunya. Lama, dalam, penuh luka. Malam itu, Tiara tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil memeluk guling yang sudah lama tidak disentuh suaminya. Jarak di ranjang itu semakin nyata. Dan di balik semua luka yang belum terucap, ia mulai bertanya, apakah cinta layak diperjuangkan? Jika harus mengorbankan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat? Dan di malam yang hening itu, tanpa disadari, benih pemberontakan tumbuh di hatinya. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena terlalu lama dia membuat luka semakin dalam. Tiara tahu, waktunya akan tiba. Waktu untuk memilih. Antara bertahan demi cinta yang tak lagi utuh, atau pergi demi menjaga martabat yang mulai diinjak. Dan saat fajar menyingsing, ia bersumpah, tidak akan lagi membiarkan ibunya terluka. Tidak, sekalipun ia harus kehilangan semuanya. Hari-hari di rumah keluarga Hartono tak lagi terasa seperti kehidupan. Semuanya seperti sandiwara yang diputar ulang tiap pagi. Senyum palsu di meja makan, sapaan hampa di ruang tamu, dan suara langkah kaki yang menghindar satu sama lain. Tiara mulai merasakan dunia mengecil di sekelilingnya. Ia tidak lagi merasa menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai istri, bukan pula sebagai menantu. Ia hanyalah pengasuh yang dipaksa tetap diam meski hatinya dirajam, yang setiap geraknya dinilai, setiap tindakannya dicurigai. Pagi itu, ia terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru menyentuh jendela kamarnya. Suaminya, Dimas, masih tertidur di sisi ranjang, berbalik membelakanginya. Seperti biasa, tanpa pelukan, tanpa sapaan. Tiara duduk sebentar, menatap punggung lelaki itu dengan pandangan kosong. Lalu ia bangkit, mengenakan sweater tipis, dan berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati. Ia menuju kamar ibunya, membawa semangkuk bubur hangat dan segelas susu yang diam-diam ia simpan di termos pribadi di dapur, karena makanan untuk ibunya makin dibatasi. Begitu membuka pintu, ia mendapati ibunya sudah duduk bersandar di kursi roda. Matanya menatap jendela, tetapi sorotnya tak berbinar. "Bu, pagi ini bubur ayam. Aku masak sendiri. Enggak pakai garam banyak, biar enggak bikin tensi naik." Ibu Riana menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Maaf ya, kamu harus begini terus." "Jangan bilang begitu lagi, Bu. Aku yang seharusnya minta maaf. Karena aku pernah membiarkan ibu sendirian terlalu lama." Tangis kecil meluncur dari sudut mata Tiara, namun segera ia seka sebelum jatuh ke pipi. Ia tahu, ibunya tidak perlu melihat air mata lagi. Ibu Riana sudah cukup banyak menangis dalam sepi. Menjelang siang, Tiara memutuskan membeli beberapa keperluan ibunya. Ia menitipkan pengawasan sementara kepada pengasuh anaknya, dan menyelinap keluar rumah dengan langkah ringan. Di pasar, ia membeli selimut baru, pembalut luka, dan beberapa obat herbal yang disarankan teman apoteker langganannya. Selesai belanja, ia bertemu Rani, sahabat lamanya semasa kuliah, yang kini bekerja di dinas sosial. "Tiara? Ya ampun, kamu kesini juga." Tiara tersenyum samar. "Iya,
Belanja sedikit buat ibu. Rani mengernyit. Ibunya sekarang tinggal sama kamu. Tiara mengangguk. Iya. Beliau sakit. Lumpuh. Harus dirawat. Rani terdiam sejenak. Lalu menghela napas. Aku tahu kamu anak yang berbakti, Ra. Tapi jangan sampai kamu terseret dalam luka yang kamu pelihara sendiri. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu carikan tempat rawat yang layak buat ibu. Tiara tertegun. Sakit sekali mendengar tawaran itu. Sekilas, terdengar baik. Tapi bagi Tiara, itu sama saja menyerah. Ia menggeleng pelan. Terima kasih, Rani. Tapi ibu bukan beban. Aku cuma butuh kekuatan sedikit lagi. Pastikan kekuatan itu nggak menghancurkan kamu sendiri, ya. Tiara tersenyum lemah. Lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, suasana terasa ganjil. Rumah sepi, namun pintu kamar ibunya terbuka. Ia berlari ke dalam, menemukan ibunya duduk dengan mata merah. Selimutnya digeletakkan di lantai. Air minumnya tumpah di dekat roda kursi. Ibu, ada apa? Ibu Riana menahan isak, menggenggam tangan putrinya. Tadi, mereka masuk, ambil semua makanan di meja. Bilang aku terlalu banyak makan, jadi pemborosan. Tiara mematung. Tangannya gemetar. Amarah dalam dadanya bukan lagi bara, melainkan kobaran yang siap melahap segalanya. Ia melangkah cepat ke ruang tengah. Di sana, Vina sedang duduk sambil menggigit keripik kentang. Ketika Tiara masuk, ia melirik singkat, lalu tersenyum sinis. Kakak pulang? Ibu kamu sehat? Tadi soalnya dia teriak-teriak bilang lapar. Kasihannya, kayak bayi. Tanpa pikir panjang, Tiara menyambar bungkus keripik dari tangan Vina dan melemparnya ke lantai. Kamu pikir ini lucu? Kamu pikir kamu siapa sampai berani memperlakukan ibu saya seperti itu? Vina terkejut, namun tetap berusaha mencibir. Kamu histeris ya? Jangan kayak orang gila. Kak, rumah ini rumah kami. Jangan sok kuasa. Aku menantu di rumah ini. Dan ibu saya manusia. Bukan sampah. Saat itu juga, Dimas muncul dari ruang kerja. Wajahnya kusut, tapi sorot matanya tajam. Tiara, apa-apaan kamu ini? Kenapa bikin keributan? Kenapa? Tiara membalikkan tubuh. Karena istrimu sudah muak melihat ibunya diinjak-injak setiap hari tanpa ada satupun pembelaan darimu. Jangan lebay, Tiara. Lebay. Tangis Tiara meledak. Aku sudah diam cukup lama, Mas. Aku tahan semua sakit hati ini. Tapi hari ini, aku sadar, diamku hanya membuat mereka merasa berhak menyakiti. Dimas mengusap wajahnya. Kamu mau apa sekarang? Tiara menatapnya lurus. Aku ingin tanya, siapa yang lebih layak tinggal di rumah ini? Ibu yang sudah membesarkan aku dengan segenap jiwa, atau keluarga yang hanya tahu cara menyakiti? Hening. Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap kosong. Lalu, suara dari belakang mengejutkan semuanya. Aku yang akan pergi. Ibu Riana berdiri di ambang pintu dengan kursi rodanya. Tubuhnya lemah, tapi suaranya penuh keberanian. Aku tahu aku tak diinginkan di sini. Jadi aku pergi. Tapi jangan salahkan anakku kalau suatu hari nanti kalian kehilangan segalanya. Tangis Tiara pecah. Jangan pergi, Bu. Aku yang akan bawa ibu keluar dari rumah ini. Bukan karena kalah. Tapi karena aku tak sudi kita tetap tinggal di tempat yang tak tahu arti kasih. Malam itu, Tiara membereskan beberapa pakaian ibunya dan dirinya. Ia menyiapkan tas, mengambil uang simpanan diam-diam yang ia kumpulkan, dan memeluk anaknya yang tertidur. Ia mencium dahi putrinya, membisikkan janji bahwa ia akan kembali dengan hati yang utuh. Dimas tak menghentikannya. Ia hanya berdiri di lorong, menatap kosong wanita yang selama ini mendampinginya. Pergi, membawa kehormatan terakhir yang tersisa. Saat langkah kaki Tiara mendorong kursi roda ibunya melewati halaman rumah Hartono, hujan mulai turun pelan. Tapi Tiara tak gentar. Ia tahu,
Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pembuktian. Bahwa cinta tak harus bertahan di tempat yang menyakiti. Bahwa martabat tak akan pernah bisa dibeli. Apalagi diinjak oleh kesombongan. Dan di setiap tetes air hujan malam itu, ada tekad yang perlahan tumbuh di dalam dada Tiara. Ia akan membalikan keadaan. Dengan caranya sendiri. Embun pagi baru saja menyentuh ujung dedaunan saat Tiara membuka pintu rumah kontrakan kecil yang ia sewa semalam. Tangannya masih menggenggam gagang kursi roda ibunya. Tubuhnya letih, matanya sembab, namun tekadnya sudah tak bisa digoyahkan lagi. Rumah itu sempit, hanya terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur seadanya. Tapi bagi Tiara, tempat itu terasa lebih manusiawi dibanding rumah mewah yang telah ia tinggalkan. Rumah yang penuh dengan penghinaan, kesombongan, dan pengkhianatan. Ibu Riana duduk di sudut ruangan, menatap Tiara yang tengah membereskan tikar dan bantal. Matanya tak henti menatap putrinya dengan campuran rasa bersalah dan sayang yang membuncah. Maafkan ibu, nak, karena ibu, kamu harus tinggalkan semua. Tiara menghentikan gerakannya, lalu mendekat dan menggenggam tangan ibunya. Bu, jangan pernah bilang begitu lagi. Aku justru bersyukur, karena semua ini membuka mataku. Aku terlalu lama bertahan di rumah yang hanya memandangku sebagai pelengkap, bukan manusia. Ibu Riana menahan tangis. Ia tahu, perjuangan belum berakhir. Mereka belum sepenuhnya aman, dan jalan di depan masih terjal. Tapi malam sebelumnya, saat Tiara memeluknya di dalam angkot yang melaju lambat menuju kontrakan, ia sadar, putrinya tak lagi lemah. Putrinya telah berubah. Beberapa hari pertama di rumah kontrakan berjalan perlahan. Tiara mulai membiasakan diri merawat ibunya sendirian tanpa bantuan apapun. Setiap pagi ia memasak, membersihkan luka di kaki ibunya, mencuci baju, dan saat malam tiba, ia menyetrika pakaian tetangga untuk tambahan uang. Ia juga mulai menjual perhiasan kecilnya, cincin kawin, gelang pemberian masa lamaran, benda-benda yang dahulu simbol cinta, kini hanya tinggal kenangan kosong tanpa makna. Namun yang paling menyakitkan bukan kehilangan materi, melainkan ketika Dimas tak sekalipun menelepon. Tidak bertanya kabar, tidak menanyakan anaknya, bahkan tidak menanyakan keberadaan mereka. Sementara itu, keluarga Hartono membuat seolah-olah Tiara telah kabur membawa ibunya karena merasa malu. Mereka menyebarkan cerita kepada kerabat bahwa Tiara terlalu sensitif dan tidak tahu diri, karena membawa ibunya yang lumpuh tinggal di rumah besar, lalu marah saat ditegur. Tiara mendengar semua itu dari tetangga lama yang meneleponnya dengan suara pelan, penuh empati. Namun Tiara tak membalas. Ia diam, karena hatinya sudah cukup luka, dan lidah bukan lagi senjata yang ia butuhkan. Suatu pagi, Tiara baru saja selesai menyuapi ibunya, ketika seseorang mengetuk pintu rumah kontrakan mereka. Ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki paruh baya dengan wajah ramah. "Permisi, ini rumah Bu Riana." Tiara mengangguk. "Benar, Bapak siapa ya?" "Saya Pak Surya, mantan rekan bisnis Ibu Riana, dulu waktu masih aktif investasi." Tiara tertegun. "Maaf, saya kurang tahu soal itu." Pak Surya tersenyum lembut. "Boleh saya bicara sebentar dengan ibu Anda? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Tiara mempersilakan pria itu masuk. Saat Ibu Riana melihatnya, matanya melebar. Ia nyaris terjatuh dari kursi roda karena kaget bercampur emosi. "Surya, kamu masih hidup?" Pak Surya terkekeh pelan. "Tentu saja, Bu. Saya masih hidup dan masih ingat janji saya. Saya datang karena kabar tentang kondisi ibu sampai ke telinga saya." Tiara menyimak pembicaraan itu dengan jantung berdegup kencang. Dari percakapan yang berlangsung, ia mulai memahami bahwa ibunya pernah menjadi investor besar pada beberapa proyek properti dan perusahaan saat ia masih muda, sebelum sakit. Namun karena ibunya memilih hidup sederhana dan menarik diri dari keramaian, semua identitas dan kekayaan itu disimpan diam-diam, bahkan dari Tiara sendiri. "Ada surat wasiat dan dokumen penting yang dulu ibu minta saya simpan. Saya rasa, sekarang waktunya ibu ambil kembali semuanya."
Tiara menatap ibunya. Bu, kenapa ibu nggak pernah cerita soal ini? Ibu Riana menatap putrinya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara lirih. Aku hanya ingin kamu tumbuh sebagai anak yang rendah hati. Aku takut kekayaan membuatmu dibutakan, seperti keluarga Hartono. Tapi ternyata, diamku justru membuat kamu terluka terlalu lama. Tiara memeluk ibunya. Aku nggak menyesal, Bu. Justru karena semua ini, aku belajar membedakan mana manusia, mana topeng. Pak Surya menyerahkan map berisi dokumen lengkap. Surat perjanjian saham, dokumen kepemilikan saham atas nama Ibu Riana, dan bukti transfer yang semuanya valid. Tiara membacanya satu persatu, dan detak jantungnya tak kunjung normal. Ternyata, selama ini, ibunya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan keluarga Hartono. Perusahaan yang dikendalikan oleh ayah mertua Tiara itu bisa tumbuh karena bantuan dana investasi dari Ibu Riana puluhan tahun lalu. Namun perjanjian itu memang dibuat rahasia, atas permintaan sang ibu sendiri, karena ia tak ingin tampil mencolok di mata publik. Kini, semua bisa diungkap. Tiara menggenggam map itu erat-erat. Bukan karena uang, tapi karena martabat. Malam itu, setelah Pak Surya pulang, Tiara duduk sendiri di depan cermin kecil kontrakan mereka. Ia menatap wajahnya, pucat, lesu, tapi penuh ketegasan yang tak ia kenal sebelumnya. Ia sadar, waktunya sudah dekat. Ia akan kembali. Bukan sebagai istri yang memohon belas kasih. Bukan sebagai menantu yang diam saat ibunya diinjak. Tapi sebagai perempuan yang membawa kebenaran dan harga diri. Tiara membuka pesan di ponselnya. Ia menulis singkat, mengirimkannya pada Dimas. Besok aku akan datang ke rumah. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai putri dari seorang wanita yang kalian hina tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Tak butuh waktu lama, centang dua muncul. Tapi tak ada balasan. Tak mengapa. Karena besok, bukan lagi tentang kata. Besok adalah tentang pembuktian. Dan pagi yang akan datang, akan membawa jejak air mata yang sudah lama tertinggal. Untuk dijadikan saksi, bahwa yang diremehkan hari ini, bisa berdiri tegak esok hari. Hari itu, matahari seakan bersinar dengan niat membakar. Langit cerah tanpa awan, namun hati Tiara lebih gelap dari malam tanpa bulan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rok hitam panjang, dan kerudung polos. Wajahnya tanpa riasan, namun sorot matanya tajam, seperti pedang yang diasah bertahun-tahun. Di tangannya tergenggam sebuah map berisi dokumen. Map yang tidak hanya menyimpan kebenaran, tapi juga martabat yang selama ini diinjak-injak tanpa belas kasihan. Ia berdiri di depan pagar rumah keluarga Hartono. Rumah yang dulu ia sebut rumah sendiri, kini terasa asing. Dingin. Tak ada lagi rasa yang tersisa. Hanya sisa luka dan tanggung jawab yang belum dituntaskan. Ibu Riana tak ikut. Ia tinggal di kontrakan, memeluk cucunya sambil mendoakan sang putri yang pergi dengan nyala api di matanya. Tiara tahu, ia harus pergi sendiri. Karena ini bukan lagi urusan keluarga. Ini soal harga diri. Pintu dibuka oleh seorang Art. Tiara hanya berkata pelan, "Saya mau bertemu Pak Hartono dan Bu Hartono. Juga suami saya, Dimas." Art itu terdiam sejenak, lalu mempersilakan masuk. Tiara melangkah ke ruang tamu, tempat segala kejadian pahit bermula. Di sana, Ibu Hartono sedang duduk dengan wajah datar. Tak ada sapaan, hanya pandangan penuh penilaian dari atas ke bawah. "Tiara," ucapnya kering. "Kamu datang lagi? Sudah cukup bikin masalah, belum?" Tak lama kemudian, Dimas turun dari tangga, masih mengenakan kemeja kerja. Di belakangnya, Pak Hartono, yang jarang terlibat langsung dalam urusan rumah tangga, ikut berdiri. Tiara menatap satu persatu wajah mereka. Ia tak melihat penyesalan di sana. Hanya kebekuan dan kesombongan yang tertanam dalam. "Aku datang bukan untuk minta maaf. Dan bukan untuk kembali," ucap Tiara lantang. "Aku datang untuk membuka mata kalian tentang siapa sebenarnya wanita yang kalian hina." Ibu Hartono mencibir. "Perlu ya? Bawa drama ke rumah ini?
Kami sudah cukup lelah. Tiara, hidup kalian itu pilihan kalian sendiri. Jangan balik nyalahin kami karena kalian miskin dan lari dari tanggung jawab. Tiara tersenyum tipis. Ia meletakkan map di atas meja, membukanya perlahan. Apa kalian kenal dokumen ini? Ia menyodorkan lembaran surat kepemilikan saham, akta penanaman modal, dan surat perjanjian investasi lama yang ditandatangani oleh Pak Hartono saat masih merintis perusahaan yang kini mereka banggakan. Pak Hartono meraih dokumen itu dengan alis berkerut. Tangannya mulai gemetar saat membaca isi lembar demi lembar. Wajahnya pucat. Ini. Dari mana kamu dapat ini? Langsung dari tangan orang yang kalian anggap tak berguna, jawab Tiara tegas. Ibu saya. Ibu Hartono bangkit berdiri. Mustahil. Kamu cuma mengarang cerita. Mana mungkin perempuan seperti dia punya uang sebanyak itu? Tiara menatapnya dengan nyala api di mata. Perempuan seperti apa, Bu? Perempuan tua? Lumpuh? Hidup sederhana? Tapi kalian lupa bahwa tidak semua kekayaan harus dipamerkan. Dan tidak semua kehormatan bisa dibeli. Pak Hartono menunduk. Ia menepuk pelipisnya sendiri. Dimas berdiri mematung. Mulutnya tak mampu membentuk kata. Aku diam selama ini, bukan karena aku takut, tapi karena aku percaya bahwa kesabaran bisa membuka mata siapa saja. Tapi ternyata, kalian bukan buta. Kalian memilih menutup mata dan menindas. Tiara menarik napas panjang. Ia menatap suaminya lurus-lurus. Dan kamu, Mas, kamu bilang mencintai aku. Tapi di saat aku butuh kamu paling banyak, kamu diam. Kamu biarkan istrimu dipermalukan. Kamu biarkan anakmu kehilangan neneknya. Kamu biarkan aku kehilangan harga diri. Dimas mengepalkan tangannya. Aku nggak tahu semua ini. Aku nggak tahu siapa sebenarnya ibumu. Tapi kamu tahu satu hal. Suara Tiara gemetar. Bahwa dia ibuku. Hening. Tak ada suara. Tak ada bantahan. Tak ada yang bisa menyangkal kebenaran yang terbuka lebar seperti luka yang tak pernah dijahit. Mulai sekarang, ucap Tiara sambil mengemas dokumennya kembali. Segala keuntungan yang selama ini kalian dapat dari perusahaan itu, sebagian adalah hak ibu saya. Dan kalian akan berurusan dengan kuasa hukum jika masih merasa bisa memperlakukan kami seenaknya. Pak Hartono mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Kami tidak bermaksud. Tiara menatapnya lurus. Bukan soal niat, tapi soal sikap. Dan kalian sudah membuktikan bahwa kalian hanya tahu menghargai uang, bukan orang. Ia melangkah pergi, tapi sebelum membuka pintu, ia menoleh sekali lagi. Selamat tinggal. Semoga kalian tidak perlu belajar terlalu lama untuk memahami bahwa cinta sejati tak bisa dibeli. Dan tidak semua perempuan lemah bisa dipermalukan. Langkah Tiara tegap keluar rumah. Kali ini, tanpa air mata, tanpa ragu, tanpa beban. Sesampainya di rumah kontrakan, Tiara langsung memeluk ibunya. Mereka tak berkata apapun. Tapi dari pelukannya, Ibu Riana tahu, putrinya sudah menepati janji. Bukan membalas dengan amarah. Bukan membalas dengan dendam. Tapi membalas dengan kebenaran. Dan hari itu, di bawah sinar matahari yang mulai meredup, satu lembar luka akhirnya bisa dijahit. Bukan untuk dihapus, tapi untuk dijadikan saksi bahwa cinta yang dikhianati bisa bangkit jauh lebih kuat. Sepekan telah berlalu sejak Tiara menginjakan kaki kembali di rumah keluarga Hartono, bukan untuk memohon, bukan pula untuk kembali, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tak akan pernah tunduk di hadapan kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan. Kontrakan kecil itu kini terasa lebih hangat. Bukan karena luas atau kemewahan, melainkan karena cinta yang kembali tumbuh tanpa paksaan. Setiap pagi, Tiara menyuapi ibunya dengan tenang, menyiapkan sarapan sederhana untuk anaknya, dan sesekali menata pakaian bekas yang ia jual melalui platform daring. Ibu Riana tampak sedikit membaik. Wajahnya yang dulu selalu pucat mulai bersemu. Matanya lebih sering berbinar. Meski tubuhnya masih sulit digerakkan. Tapi di balik senyumnya yang tenang, Tiara tahu
Luka yang pernah digoreskan oleh hinaan itu belum sepenuhnya sembuh. Bu, ucap Tiara sambil menyisir rambut ibunya. Kalau ibu mau, aku bisa ajak ibu terapi lagi. Kita coba yang baru. Aku sudah dapat info dari Rani. Tempatnya tidak terlalu jauh dan katanya lumayan bagus. Ibu Riana hanya mengangguk pelan. Ia tahu anaknya sedang berusaha keras. Tiara tidak pernah mengeluh, tapi kerutan di dahinya semakin dalam. Ia seperti memikul seluruh beban dunia dalam punggungnya yang masih rapuh. Jangan terlalu memaksakan diri, nak. Bisik Ibu Riana lirih. Ibu sudah cukup bahagia bisa ada di sampingmu. Tiara tersenyum, lalu mencium dahi ibunya. Kebahagiaan ibu adalah tujuan aku sekarang. Selama ibu masih bisa tersenyum, aku sanggup jalan sejauh apapun. Hari itu, Tiara mendapat pesan dari seorang rekan lama, mantan dosennya di kampus dulu. Beliau menawarkan kesempatan kerja freelance sebagai penulis naskah untuk media daring. Bukan penghasilan besar, tapi cukup untuk menambah pemasukan. Tanpa ragu, Tiara menerima. Ia mulai menulis artikel, cerita pendek, bahkan opini tentang ketegaran perempuan menghadapi tekanan keluarga. Tulisan-tulisannya mulai dilirik, dibagikan ulang, dan perlahan, namanya mulai dikenal. Namun semakin terang jalannya, bayangan masa lalu kembali muncul. Suatu siang, saat Tiara baru saja selesai menyiapkan makan siang, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup kencang. Bukan karena rindu, tapi karena waspada. Dimas, butuh beberapa detik sebelum ia menekan tombol hijau. Halo. Suara di seberang terdengar ragu. Ra, aku tahu aku nggak punya hak banyak untuk bicara. Tapi, aku mau minta ketemu. Sebentar saja. Tiara diam, lalu menjawab. Untuk apa? Aku mau minta maaf. Mau bicara soal kita. Dan anak kita. Tiara nyaris menutup telepon itu saat mendengar namanya disebut. Tapi satu bagian dalam dirinya masih ingin mendengar. Bukan karena cinta, tapi karena keadilan. Baik, kita ketemu di taman dekat rumah sakit lama. Tapi hanya sebentar. Sore itu, Tiara datang bersama anaknya. Ia memilih duduk di bangku taman, memeluk tubuh kecil di pangkuannya. Tak lama, Dimas muncul dengan wajah yang lebih tirus dan mata sayu. Ia membawa boneka kecil, berusaha tersenyum ke arah anaknya. Anak mereka menatap ayahnya ragu. Ada kerinduan, tapi juga asing yang mulai tumbuh. Boleh aku duduk? Tanya Dimas pelan. Tiara mengangguk. Hening menyelimuti mereka untuk beberapa saat. Aku salah. Ra. Suara Dimas akhirnya terdengar. Waktu kamu pergi, aku baru sadar seberapa besar kehilangan yang aku alami. Bukan hanya kamu, tapi ibumu juga. Tiara tak menoleh. Tatapannya lurus pada rerumputan yang bergoyang pelan ditiup angin. Aku tahu permintaan maaf nggak cukup. Tapi, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Tiara menarik napas. Bukan kamu yang perlu dimaafkan, Mas. Tapi dirimu sendiri. Karena kamu bukan cuma gagal sebagai suami. Kamu gagal sebagai anak dari seorang ibu. Dimas menunduk. Kalau kamu ingin kembali hanya karena merasa bersalah, lebih baik jangan. Aku sudah tidak berada di titik ingin dipeluk karena kasihan. Lalu, aku masih bisa jadi ayah untuk anak kita. Tiara memandang anaknya, lalu menatap Dimas. Kalau kamu datang sebagai ayah, bukan sebagai laki-laki yang mencampakkan keluarganya, pintu itu terbuka. Tapi jangan pernah berpikir hubungan kita akan kembali seperti dulu. Dimas mengangguk pelan. Ia tahu, Tiara sudah berubah. Bukan perempuan rapuh yang mudah ditenangkan dengan janji manis. Ia telah tumbuh menjadi perempuan yang memeluk luka dan menjadikannya senjata. Malam itu, saat pulang ke kontrakan, Tiara duduk di sisi ibunya. Ia menceritakan pertemuan itu. Ibu Riana menatap putrinya dengan bangga. Kamu sudah melewati luka paling besar dalam hidupmu, tanpa kehilangan jiwamu. Tiara memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku pernah patah,
Bu. Tapi aku nggak runtuh. Ibu Riana menggenggam tangan putrinya. Dan itu yang menjadikan kamu jauh lebih kuat dari mereka semua. Hari-hari berlalu. Tiara semakin sibuk dengan tulisannya. Ia juga mulai belajar bisnis daring, menjual kebutuhan lansia dan produk herbal. Keuangannya perlahan membaik. Ia menabung untuk menyewa tempat terapi yang lebih baik bagi ibunya. Sementara itu, kabar tentang keterlibatan Ibu Riana sebagai investor utama keluarga Hartono mulai terdengar luas. Beberapa pihak media bahkan mencoba mewawancarai Tiara, namun ia menolak. Biar Tuhan yang membalas, katanya. Ia tak perlu membuktikan apa-apa lagi. Yang penting baginya sekarang adalah menjaga ibunya dan membangun ulang hidupnya dari sisa-sisa yang dulu ditinggal hancur. Karena bagi Tiara, perempuan tidak akan runtuh hanya karena dihancurkan, tapi akan tumbuh, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih tajam. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi dirinya dari luka yang sama. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kecil rumah kontrakan Tiara dengan lembut. Burung-burung berkicau riang seakan memberi kabar baik dari langit. Tapi Tiara belum tahu bahwa hari ini akan mengubah segalanya. Seperti biasa, ia duduk di meja kecil dengan laptop tua peninggalan masa kuliah. Di layar terbuka halaman tempat ia biasa menulis, blog pribadi yang kini rutin ia isi dengan kisah nyata tentang perempuan, keluarga, dan luka yang disembuhkan dengan keteguhan. Tiara mengunggah tulisan barunya pagi itu. Judulnya, "Untuk yang dulu menghina ibu saya, terima kasih." Tulisan itu bukan ledakan amarah, bukan pula luapan dendam, tapi sebuah pengakuan jujur tentang rasa sakit, tentang air mata yang tertahan selama bertahun-tahun, dan tentang seorang ibu yang dihina karena tak bisa berjalan, namun tetap berdiri dalam martabatnya yang tak pernah hilang. Tiara menulis dengan nada lirih. Kalimat-kalimatnya mengalir seperti aliran sungai yang tenang, namun setiap patah katanya menusuk, membekas, dan menyadarkan. Ia tak menyebut nama. Tak ada satupun identitas yang bisa ditelusuri secara langsung. Namun kisahnya menyentuh banyak hati. Menjelang siang, blog milik Tiara dibanjiri komentar. Pesan-pesan dari pembaca datang satu persatu, mengucapkan rasa hormat, doa, dan ucapan terima kasih. Aku pernah membiarkan ibuku tidur di lantai karena aku terlalu sibuk mengejar validasi dari mertua. Ceritamu menyadarkanku. Tulisanmu seperti tamparan. Terima kasih karena kamu mewakili banyak perempuan yang terlalu lama diam. Aku menangis membacanya. Semoga ibumu selalu diberi kekuatan. Kamu luar biasa, Mbak. Tulisan itu dibagikan ribuan kali. Tak butuh waktu lama, beberapa akun besar di media sosial mulai mengunggah ulang kutipan dari blog tersebut. Bahkan portal berita daring lokal menghubungi Tiara lewat email untuk meminta izin memuat ulang kisahnya. Sore itu, Tiara hanya bisa menatap layar dengan air mata berlinang. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena, akhirnya, suara perempuan yang selama ini disenyapkan, mulai didengar. Beberapa hari kemudian, ia menerima undangan wawancara dari sebuah kanal YouTube yang fokus pada kisah inspiratif perempuan. Hostnya adalah seorang jurnalis muda bernama Indira, yang terkenal dengan cara bertanyanya yang tajam namun berempati. Tiara sempat ragu. Ia bukan orang yang suka tampil di depan kamera. Namun setelah berdiskusi dengan ibunya, ia memutuskan untuk hadir, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyampaikan suara yang selama ini dikubur oleh tekanan sosial. Wawancara itu dilakukan di sebuah studio sederhana. Indira menyambutnya dengan hangat. Tiara, kami bukan hanya ingin mendengar kisahmu, tapi juga ingin banyak perempuan tahu bahwa mereka tidak sendirian. Wawancara itu berjalan 2 jam. Tiara bercerita tentang bagaimana ibunya dihina, diusir, dan diremehkan, tanpa menyebut nama siapapun. Ia bercerita tentang bagaimana cinta bisa menyesatkan, jika tidak dibarengi keberanian untuk berkata tidak saat sudah terlalu sakit. Saat tayangan itu tayang 3 hari kemudian, jumlah penontonnya melonjak dalam semalam. Komentar dan pesan pribadi dari perempuan lain membanjiri akun media sosial Tiara. Banyak dari mereka mengaku mengalami kisah serupa. Ada yang dipisahkan dari ibunya oleh suami,
Ada yang dilarang merawat orang tuanya karena alasan beban, bahkan ada yang ditertawakan karena membawa ibunya tinggal di rumah mertua. Suatu malam, Tiara tengah melipat pakaian ketika ponselnya berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal. Selamat malam, Mbak Tiara. Saya Dina, dari Lembaga Perlindungan Lansia. Kami mengikuti kisah Anda. Lembaga kami ingin mengundang Anda menjadi salah satu pembicara di acara Hari Peduli Orang Tua Nasional bulan depan. Tiara terdiam. Lidahnya nyaris keluh. Saya? Bicara di acara nasional? Ya, karena suara Anda bukan hanya menyentuh, tapi membangunkan. Banyak anak yang lupa bahwa orang tua bukan beban. Dan tulisan Anda membuka mata kami semua. Tiara menangis malam itu. Tapi bukan karena luka, melainkan karena luka itu akhirnya berguna. Ia memeluk ibunya, menceritakan semuanya. Ibu Riana hanya menatapnya dengan mata berkaca. Dulu aku takut kamu membenciku karena keputusanku menyembunyikan semua. Tapi sekarang, aku tahu kamu lebih kuat dari apapun yang bisa kubayangkan. Tiara tersenyum. Semua ini karena ibu. Bukan karena kekayaan yang ibu miliki. Tapi karena ketulusan yang ibu ajarkan sejak aku kecil. Ibu Riana mengelus pipi putrinya. Dan kamu sudah menjadikan lukamu cahaya buat banyak orang. Tak lama setelah itu, Tiara mulai rutin diundang sebagai narasumber di berbagai acara komunitas. Ia membagikan kisahnya dengan rendah hati, tanpa merasa dirinya tokoh utama. Sebab yang jadi tokoh utamanya adalah seorang perempuan tua yang lumpuh, namun tetap berdiri dengan martabat penuh. Namun meski cahaya mulai datang, bukan berarti bayangan hilang sepenuhnya. Suatu malam, Tiara menerima surat resmi. Surat itu datang dari kantor pengacara keluarga Hartono. Isinya menyebutkan bahwa pihak keluarga ingin menyelesaikan masalah legal secara kekeluargaan, menawarkan perjanjian damai terkait dokumen kepemilikan saham yang selama ini disimpan oleh Ibu Riana. Mereka meminta agar Tiara dan ibunya datang langsung ke rumah untuk membicarakan solusi yang adil. Tiara menatap surat itu lama. Ia tahu, ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang bagaimana mereka kini mulai merasa terancam. Bukan karena uang akan hilang, tapi karena nama baik mereka mulai dipertanyakan. Tiara tersenyum. Kalau mereka ingin bicara baik-baik, mari kita bawa percakapan itu ke tempat yang terang. Bukan ke rumah yang dulu menindas. Ia menelepon pengacaranya. Bukan pengacara besar, hanya rekan sahabatnya dulu, yang kini bekerja sebagai pembela hak waris dan hukum keluarga. Saya ingin kita hadapi ini dengan kepala tegak. Bukan untuk mencari ganti rugi, tapi untuk memastikan mereka tak lagi menindas siapapun. Pengacaranya mengangguk. Kamu sudah jauh dari titik awal, Tiara. Sekarang waktumu berdiri tanpa menunduk lagi. Dan malam itu, Tiara menatap langit dari jendela kontrakan sempitnya. Ia mengingat semua luka, semua penghinaan, semua air mata. Lalu ia tersenyum, karena dunia mulai melihat. Dan kali ini, ia akan pastikan, tak ada lagi perempuan yang harus bertahan dalam diam saat harga dirinya diinjak. Tiara telah menjadi suara. Dan ia akan terus menyuarakan, hingga tak ada lagi ibu yang ditinggalkan. Tak ada lagi anak yang merasa bersalah karena mencintai orang tuanya. Tak ada lagi luka yang harus dibungkam hanya demi keluarga besar. Langit mendung sejak pagi. Awan bergelayut berat di angkasa, seolah tahu akan ada luka yang dibuka hari ini, bukan untuk menyakiti, tapi untuk dibersihkan, agar tak lagi membusuk dalam diam. Tiara berdiri di depan cermin kecil. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana kain gelap, dan blazer sederhana. Tak ada riasan mencolok, hanya lipstik tipis dan alis yang dirapikan. Ia ingin datang bukan sebagai perempuan yang dikasihani, tapi sebagai perempuan yang dihormati. Di luar, mobil sederhana dari kantor pengacara sudah menunggu. Bersama dirinya, duduklah seorang wanita yang selama ini dianggap beban. Kini menjadi pemegang kunci dari kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan keangkuhan. Ibu Riana mengenakan kerudung abu-abu lembut dan gamis bersih berwarna krem. Wajahnya tenang, meski tubuhnya masih lemah.
Namun dari matanya terpancar kekuatan yang tak bisa dilumpuhkan siapapun. "Sudah siap, Bu?" tanya Tiara pelan. Ibu Riana menoleh. "Sudah, Nak. Ibu bukan datang untuk balas dendam. Ibu datang untuk berdiri." Rumah keluarga Hartono berdiri megah seperti biasanya. Namun saat mobil berhenti di depan gerbang, Tiara merasa rumah itu tak lagi setinggi dulu. Ia sudah tumbuh. Ia tak lagi melihat bangunan itu sebagai tempat perlindungan, tapi hanya sebagai latar dari kisah luka yang kini siap ditutup dengan kepala tegak. Pintu utama dibuka oleh Art, yang menunduk sopan saat melihat kedatangan mereka. Di ruang tengah, sudah berkumpul semua pihak. Pak Hartono, Bu Hartono, Dimas, pengacara keluarga Hartono, serta dua kerabat yang menjadi saksi keluarga. Saat Tiara dan Ibu Riana masuk, semua menoleh. Sebagian kaget melihat Ibu Riana duduk di kursi roda dengan kepala tegak. Tidak lemah, tidak menyedihkan. Justru jauh lebih berwibawa dari siapapun di ruangan itu. Pengacara dari pihak Hartono menyambut. "Terima kasih sudah hadir. Kami berharap pertemuan ini bisa diselesaikan dengan baik, tanpa membuka urusan masa lalu yang bisa memperkeruh suasana." Tiara menatap pria itu tajam. "Kami tidak datang untuk membuka aib siapapun. Tapi kalau kebenaran dianggap aib, itu urusan kalian." Suasana langsung mengencang. Pertemuan dimulai. Pengacara pihak Hartono mencoba menawarkan penyelesaian damai, dengan imbalan sejumlah besar uang kompensasi yang ditransfer langsung ke rekening atas nama Ibu Riana, dengan syarat tidak ada satupun informasi tentang hubungan investasi yang disebarkan keluar. Tiara tertawa pelan. "Jadi begini caranya? Kalian ingin membeli mulut kami dengan uang yang sejujurnya berasal dari modal ibu saya sendiri?" Pak Hartono terlihat makin pucat. Bu Hartono mulai gelisah. Dimas tak berkata apapun. Tiara berdiri, membuka map yang dibawanya. Ia menunjukkan salinan kontrak lama, bukti transfer modal, dan yang paling mengejutkan, surat perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani tangan Pak Hartono sendiri puluhan tahun lalu. Dokumen ini sudah divalidasi oleh notaris. Dan kami tak datang untuk menuntut perusahaan. Kami hanya ingin kalian tahu bahwa kekayaan kalian hari ini tak pernah lepas dari tangan yang kalian hina. Pak Hartono berdiri setengah bangkit. Itu dulu, Tiara. Ibu kamu sendiri yang minta semua ini disimpan rapat. Kami cuma menjalankan apa yang dia minta." Ibu Riana menoleh pelan. Suaranya pelan namun menggema. "Aku memang minta itu dirahasiakan. Karena aku ingin anakku tumbuh dengan kebaikan, bukan ketamakan. Tapi saat kalian mengusirku, mempermalukanku, memperlakukan aku seperti benalu, saat itulah kalian sudah melanggar semua batas." Ruangan hening. Semua menunduk. Ibu Hartono akhirnya bicara. Suaranya sedikit gemetar. "Kami hanya menjaga keharmonisan rumah tangga anak kami. Kami tidak berniat menyakiti." Tiara menoleh dengan sorot kecewa. "Kalian menyakiti tanpa sadar. Kalian menyiksa tanpa merasa bersalah. Dan sekarang, saat kebenaran datang, kalian baru bicara tentang niat." Tangis kecil terdengar dari sisi ruangan. Dimas akhirnya angkat suara. "Maaf, Ra. Aku terlalu lemah. Aku tahu aku salah. Aku biarkan kamu dan ibumu dihancurkan demi menjaga nama keluargaku. Tapi aku hancur juga waktu kamu pergi. Aku pikir aku bisa hidup tanpa kalian. Ternyata aku cuma hidup tanpa jiwa." Tiara menatapnya. Lelaki yang membiarkan ibunya sendiri dipermalukan tak layak bicara tentang kehilangan. Dimas terdiam. Air matanya jatuh. Tapi tak ada simpati di mata Tiara. "Bukan air mata yang kubutuhkan, tapi keberanian. Dan kamu gagal menunjukkannya saat aku paling membutuhkan." Pertemuan itu berakhir tanpa kata sepakat. Tiara dan ibunya menolak uang itu. Namun mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih bernilai, kehormatan. Saat keluar dari rumah, hujan turun deras. Tapi Tiara tidak berlari. Ia mendorong kursi roda ibunya pelan, membiarkan tetes hujan membasahi wajahnya. "Bu, kita mungkin tidak menang secara hukum, tapi kita menang di dalam hati kita sendiri."
Ibu Riana tersenyum. Kita tak butuh dunia percaya pada kita. Kita hanya perlu percaya bahwa kita tidak lagi diam saat diinjak. Di bawah hujan deras itu, dua perempuan, yang dulu dihina dan diabaikan, melangkah dengan kepala tegak, hati lapang, dan jiwa bebas. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Bukan dari kantor hukum, tapi dari seseorang yang tak disangka. Kakek Dimas, seorang pria tua yang tinggal jauh di luar kota. Ia menulis tangan, dengan tinta yang sedikit berantakan namun penuh makna. Isi suratnya sederhana. Maafkan keluargaku. Nak, aku tahu siapa ibu kalian. Dulu aku yang mempertemukan beliau dengan anakku. Tanpa ibumu, Hartono Group tak akan pernah ada. Tapi mereka lupa. Mereka dibutakan dunia. Terima kasih sudah mengingatkan kami dengan cara yang paling mulia. Tanpa kekerasan, tanpa dendam. Aku bangga padamu. Jaga ibumu. Dia perempuan terkuat yang pernah kutemui. Tiara menangis saat membaca surat itu. Ia memeluk ibunya erat-erat. Lihat, Bu, bahkan orang yang jauh bisa melihat kita dengan jernih. Sementara yang tinggal serumah, memilih buta. Ibu Riana tersenyum. Karena mata hati tidak tumbuh dari kedekatan, tapi dari keikhlasan. Dan malam itu, hujan kembali turun. Namun kali ini, bukan sebagai pertanda luka, melainkan penyucian. Untuk membasuh dosa mereka yang pernah menyakiti. Dan menyegarkan hati yang memilih untuk tidak membalas dengan luka yang sama. Pagi itu, Tiara terbangun bukan karena suara alarm, melainkan suara burung-burung yang bersahut-sahutan di luar jendela. Udara masih dingin, embun belum menguap dari dedaunan, tapi hatinya terasa hangat. Ada perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu, perasaan ketika seseorang tahu, ia tak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ibu Riana masih tertidur di ranjang kecil di samping ruang tamu. Wajahnya tenang, tubuhnya berselimut rapi. Tiara mendekat, mencium dahinya pelan, lalu berbisik. Bu, hari ini mungkin jadi hari yang tidak akan pernah kita bayangkan. Sebuah undangan resmi tergeletak di meja makan. Undangan itu dikirim langsung oleh Direksi Utama Hartono Group, menyampaikan permintaan maaf dan sekaligus permohonan khusus. Menghadiri rapat tertutup internal pemegang saham, yang rencananya akan dihadiri juga oleh media terpilih. Dan bukan itu saja. Mereka juga mencantumkan permintaan, agar Ibu Riana hadir secara simbolik, sebagai bentuk penghormatan terhadap investor utama pertama, yang dulu membuka jalan bagi perusahaan tersebut tumbuh menjadi raksasa industri. Di hari yang sama, Tiara dan Ibu Riana didampingi oleh dua pengacara dan satu sahabat Tiara yang kini menjadi asisten kepercayaan. Mereka menumpang mobil sederhana menuju gedung megah bertingkat. Markas besar Hartono Group. Tak ada dentuman musik atau sorotan kamera yang menyilaukan. Tapi suasananya tegang. Banyak orang yang menunduk saat melihat Ibu Riana didorong dengan kursi roda memasuki ruangan. Di aula utama, para petinggi perusahaan sudah duduk berjajar. Di antara mereka, terlihat Pak Hartono dan Bu Hartono, duduk dengan tubuh kaku, wajah kusut. Dimas duduk beberapa kursi di belakang mereka. Matanya sayu, sorotnya kosong. Saat Tiara dan ibunya memasuki ruangan, hampir semua berdiri. Beberapa bahkan memberi hormat kecil. Wartawan yang hadir hanya diperbolehkan memotret dan merekam selama sesi penghormatan awal. Acara utama bersifat tertutup. Seorang pembawa acara perusahaan berdiri di depan mikrofon. Hari ini, atas nama manajemen Hartono Group, kami mengakui kesalahan besar kami. Karena selama bertahun-tahun melupakan sosok yang telah berperan penting dalam kelahiran perusahaan ini. Seorang perempuan luar biasa yang bukan hanya menyumbang dana, tapi juga semangat dan ketulusan, tanpa pernah meminta apa-apa kembali. Semua mata tertuju ke arah Ibu Riana. Tiara menggenggam tangan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, suara lemah Ibu Riana terdengar di hadapan orang banyak. Saya tidak datang untuk menyudutkan siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kekuatan tak selalu datang dari suara lantang atau langkah besar. Kadang ia datang dari diam yang tetap berdiri, walau dihina, walau dibuang. Ruang itu hening.
Tak satu pun berani bersuara. Bahkan napas pun terasa berat. Pak Hartono berdiri. Dengan tubuh yang gemetar, ia mendekat. Lalu perlahan, menunduk. Ia mengecup punggung tangan Ibu Riana. Matanya basah. Maafkan saya, Riana. Saya terlalu lama menutup mata. Bahkan terhadap orang yang paling berjasa. Bu Hartono menyusul. Ia berjalan pelan, dan tanpa berkata apa-apa, ia berlutut di samping kursi roda Ibu Riana. Menangis. Tangannya gemetar saat menggenggam lutut wanita yang dulu ia usir seperti pengemis. Tiara berdiri di samping ibunya. Ia tak menangis. Ia hanya memandang. Tapi di dalam dirinya, pecah seluruh dinding luka yang selama ini ia tahan. Bukan karena sakit, tapi karena keadilan akhirnya datang. Dimas berdiri paling akhir. Ia tak mendekat, hanya menatap dari jauh, lalu menunduk dalam-dalam. Aku tidak layak menyentuh tangan yang dulu aku biarkan dihina. Tapi izinkan aku memohon maaf dari jauh. Aku bukan siapa-siapa lagi dalam hidup kalian. Tapi doaku, selalu untuk ibu dan kamu, Ra. Tiara memejamkan mata. Di hatinya, sudah tak ada amarah. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan menjadi ayah yang baik. Jangan biarkan anak kita tumbuh dengan luka yang sama. Dimas mengangguk, lalu melangkah mundur, dengan wajah yang akhirnya terlihat tenang. Seolah beban bertahun-tahun telah jatuh dari punggungnya. Setelah penghormatan itu, manajemen Hartono Group mengumumkan keputusan mengejutkan, menyerahkan sebagian saham pendiri kembali ke nama asli pemiliknya, yaitu Ibu Riana, dan menjadikannya sebagai salah satu nama yang tercantum dalam sejarah resmi pendirian perusahaan, dokumentasi yang akan terpajang permanen di lorong kehormatan gedung pusat. Media-media besar menyorot peristiwa itu selama beberapa hari. Namun Tiara tak menikmati perhatian itu. Ia dan ibunya kembali ke rumah kontrakan kecil, menolak tawaran rumah mewah atau fasilitas apapun. Kita mulai semuanya dari hati, Bu. Maka biarkan semua tetap dari hati. Ibu Riana hanya tertawa pelan. Hidup kita tidak perlu besar. Cukup bermakna. Beberapa bulan kemudian, Tiara mendirikan yayasan kecil bernama Langkah Riana, fokus pada pendampingan perempuan dan anak yang terabaikan oleh keluarga karena tekanan pernikahan atau budaya. Ia juga mulai mengisi berbagai forum, menulis buku, dan menjadi pembicara tetap untuk program sosial yang membela hak lansia. Banyak yang memintanya masuk dunia politik. Tapi Tiara selalu menjawab, "Aku tidak ingin berkuasa. Aku hanya ingin membantu suara-suara yang selama ini dipaksa diam." Di hari ulang tahun ibunya, Tiara membawa kue kecil ke atas pangkuan kursi roda. "Selamat ulang tahun, Bu." Dunia akhirnya tahu siapa ibu sebenarnya. Ibu Riana tersenyum, menatap anak dan cucunya yang kini duduk di pangkuan Tiara. "Dan aku bahagia, karena kamu tidak pernah berhenti percaya, bahkan ketika dunia tak percaya." Tiara mencium tangan ibunya. "Karena seorang ibu yang dihina, tetap ibu yang kusebut pahlawan." Mereka tertawa bersama. Bukan karena hidup sudah sempurna, tapi karena akhirnya, luka mereka sudah tak lagi berdarah. Dan ketika dunia akhirnya berlutut di hadapan ibu, Tiara tahu, ia tak pernah salah memilih siapa yang akan ia perjuangkan. Bukan suami, bukan mertua, tapi darah yang membesarkannya dengan kasih, yang selama ini disembunyikan oleh luka dan kerendahan hati. Kini, dunia melihat, dan Tiara berdiri bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai penerus keberanian yang diwariskan oleh Ibu Riana. Seorang perempuan yang lumpuh tubuhnya, tapi berdiri utuh dalam martabatnya.